Oke, pagi ini sebelum saya mengeksplor kotamu ini, jadi sarapan dulu di penginapan saya. Ini ada free simple breakfast, buah-buahan, dan juga free kopi susu. Nah, untuk eksplor kotamu ini saya sewa motor di tempat nginep saya. Jadi dia ready motor matic dan juga manual, dan juga ada sepeda angin. Dan untuk 24 jam penyewaan motornya ini harganya 130.000 Vietnam dong. Jadi ini sewa mulai dari jam 8 pagi dan selesainya besok jam 8 pagi juga harus dikembalikan. Jadi untuk destinasi yang pertama mau saya kunjungin ini namanya Ferry Stream. Karena emang lokasinya dari penginapan tuh dekat banget, cuma 700 meter. Nah, sebenarnya ada beberapa cara buat explore kotamu ini. Yang pertama itu kita bisa join city tour. Jadi kalau mau ikut city tour itu kita bisa order tournya itu di hotel-hotel tempat kita nginep karena semua hotel pasti provide. Nah, kalau join city tour nanti kita dijemput di hotel dan tipe mobilnya adalah tipe jeep. Jadi ada dua waktu tour yang bisa dipilih yaitu sunrise tour maupun sunset tour. Harga untuk satu orangnya mulai dari harga 10 US dollar. Dan dalam satu jeep itu sekitar ada 4 sampai 6 orang. Tapi karena ini saya lagi solo traveling di Mui ini dan saya ngeliat juga tipe jalanan di Mui ini nggak terlalu ramai seperti Ho Chi Minh City. Akhirnya saya lebih milih untuk sewa motor aja karena lebih murah dan juga waktunya juga lebih fleksibel. Ferry stream? Oh, iya. Tadi sempat kelewatan sedikit karena emang di lokasinya tuh nggak ada papan petunjuknya. Jadi berhenti sebentar buat buka Google Map, kemudian putar balik dan untungnya belum kejauhan banget. Dan ini udah nyampe di Ferry Stream. Untuk tiket masuk ke sini tuh gratis, tapi untuk sekali parkir untuk motor ya, itu 10.000 Vietnam dong atau sekitar 6.500 rupiah. Parkirnya 10.000 dong. Oh. Hello sir, where's the entry? Over there. This way. Okay, okay. Oh yeah, yeah. Thank you. Oops. Dapat sepatu dulu. Jadi untuk mulai mengeksplor sungainya itu dimulai dari sini dan kita harus lepas sepatu. Untungnya aja ini saya bawa backpack, jadi sepatu saya masukin ke dalam backpack. Karena buat trekking di sungai ini itu sekitar 1 kilometeran. Jadi kalau mau nenteng sepatu sepanjang itu ya lumayan ribet juga. Sebenarnya kondisi dari sungainya jika dilihat sekilas ini juga biasa aja. Sungainya kecil dengan lebar sungai sekitar 2-3 meter dan nyaris nggak ada arus airnya. Tinggi airnya juga sedikit di atas mata kaki, jadi kalau mau pakai celana panjang juga nggak ada masalah, tinggal dilepet aja bagian bawah celananya. Di pinggir sungainya ini ternyata juga ada beberapa pedagang, ada pedagang minuman, makanan, dan ada yang bisa di dine in juga. Ini juga ada yang jual souvenir, kemudian topi. Tapi jumlah pedagang di sini tuh nggak terlalu banyak, mungkin nggak ada lebih dari 10 pedagang. 好看不？好看嘞，看太绝乎！是的，可好看了。这个买什么？是吧？啊，我再带。Dari awal masuk tadi air di sungai ini tuh warnanya kecoklatan dan hampir nggak pernah nemu sampah sih di sepanjang sungainya.
karena mungkin yang berkunjung di sini juga udah pada sadar kebersihan karena emang di samping-samping sungai udah disediain tempat sampah dan memang pariwisatanya di sini tuh udah mulai sangat dirawat dengan baik. Karena Fairy Stream ini sekarang udah jadi wisata tujuan turis kalau mau ke Muine selain ke Red dan White Sandals. Nah, ini saya jalannya agak pelan-pelan karena ternyata di dasar sungai banyak banget kerikil kecil-kecil tuh agak sedikit tajam ya. Jadi kalau kena telapak kaki udah agak lumayan sakit. Jadinya kudu pelan-pelan. 너무 힘들다. 구해요, 구해. Nah, ini adalah spot yang paling ujung, yang paling diminatin banyak orang. Jadi setelah jalan beberapa ratus meter akan ada spot sepanjang sungai itu berupa bukit-bukit pasir berwarna kemerahan juga. Dan ini sebenarnya bisa kalau mau manjat sampai ke atas, jadi kita bisa ngelihat view Fairy Stream. Formasi batuan yang ada di sini tuh menyerupai Grand Canyon, tapi versi light ya. Jadi mirip dengan bentuk bebatuan stalaktit dan juga stalagmit yang ada di dalam gua. Oke, untuk tujuan berikutnya ini kita ke Red Sandals. Nah, kalau dari Fairy Stream itu cuma 5 km aja ya, sekitar 12 menitan lah kalau naik motor. Nah, enaknya kalau bawa motor di Muine itu jalanannya sepi banget, nggak chaos seperti di Ho Chi Minh City. Dan di sini nggak terdengar bel atau motor yang tiba-tiba zigzag gitu. Oh ya, tadi waktu saya nyewa motor ini tuh saya nggak dimintain buat nunjukin SIM. Jadi sama yang punya guest host, tadi saya langsung dikasih aja kunci motornya. Tapi tetap hati-hati ya, karena buat orang Indonesia mungkin masih kagok karena di Vietnam ini tuh setir kiri, kebalikannya di Indonesia. Jadi jangan sampai lupa sama jalurnya. Yeah, yeah, going there. Sorry. 10,000. Yeah. Pay now or later when I back? 10,000. Now. Pay now. 10. Yeah. Wait. Ini udah nyampe di Red Sandals dan gampang banget buat nemuin lokasinya karena emang di pinggir jalan besar. Tiket masuk ke sini tuh gratis, tapi tetap harus bayar parkir di depan toko-toko yang ada di seberang Sandals tuh 10.000 Vietnam dong. Nah, ini tuh ada ibu-ibu yang menjual seafood. Jadi mereka itu jual udang rebus yang udah dibumbuin gitu. Karena emang pekerjaan utama dari warga di Muine ini adalah sebagian besarnya itu adalah nelayan. Jadi nggak salah kalau banyak tempat makan seafood di sepanjang kota ini. Dan ini warna pasirnya ini merah ya. Tapi kalau diinjek ini pasirnya kerasa halus banget. Dan sebelum kesini juga saya udah baca-baca review, katanya ada banyak anak-anak kecil yang nawarin untuk nyewain papan seluncur. Tapi hari ini tuh sepi banget dan nggak ngelihat sama sekali. Bahkan yang mengunjungin kesini juga sepi banget, cuman beberapa orang aja. Nah, area Red Sandals ini juga nggak terlalu besar, jadi untuk main-main di sini saya kira 30 menit aja udah cukup. Nah, sekarang emang lagi panas-panasnya, ini sekitar 28 derajat Celcius. Jadi ini saya kesini tuh di bulan Februari, tapi emang untuk mengunjungi Muine itu harus di musim panas antara bulan November sampai dengan Maret. Karena kalau kesini pas musim hujan ya nggak bakalan bisa ke mana-mana, nggak bisa ke gurun pasirnya. Karena main attraction di sini adalah White dan Red Sandals. Nah, ini arah perjalanan dari Red Sandals ke Fishing Village bakal ngelewatin pemandangan Ham Tin Beach. Nah, ini ngelanjutin lagi perjalanan buat ke Fishing Village. Nah, kalau kita ikutan Jeep City Tour Muine itu kan ada dua pilihan jadwal tour. Kalau tour yang sunrise tuh mulainya tour dari jam setengah 5 pagi sampai jam 9 pagi. Kalau milih yang sunset tour itu dimulai dari jam setengah 2 siang sampai ya waktu matahari terbenam. Dan untuk destinasi kedua tour ini sama ya. Jadi sebenarnya memang eksplor kota Muine itu nggak perlu menghabiskan waktu lama-lama. Kalaupun mau eksplor sendiri 2 hari 1 malam juga sudah cukup banget.
Ini dia Muine Fishing Village. Yang unik di sini itu bentuk-bentuk perahunya yang bulat, yang terbuat dari karet dan masih digunakan untuk menangkap ikan di laut. Cuman karena ini saya datangnya agak siangan sekitar jam 2, jadi nggak ada aktivitas dari warga maupun nelayan. Jadi kalau lagi banyak nelayan tuh kita bisa turun sampai ke bawah situ, ada tangga di sini. Lalu kita bisa naik boat yang bulat itu tapi berbayar. Jadi kalau ke fishing village itu baiknya pagi atau sore, jadi banyak yang jualan ikan, udang, dan lain-lain di bawah sana. Dan ini mau ke tujuan terakhir di Muine, ke White Sands. Jadi kalau ke White Sands ini emang saya sengaja cari waktunya menjelang matahari terbenam. Dan lokasinya memang agak sedikit jauh, butuh waktu 40 menit naik motor buat kesini. Jadi tadi selesai dari fishing village, itu saya balik lagi ke guest house buat istirahat karena emang juga lagi panas-panasnya kalau lagi siang hari di Muine. Dan ini berangkatnya dari guest house sekitar jam 4 lebih 15 menit. Jadi kira-kira ya nyampe di White Sands itu sekitar jam 5. Jadi di White Sands ini tiket masuknya gratis, dan lagi-lagi ke tempat wisata di Muine ini tiket masuknya semuanya gratis. Dan juga parkir motor di sini nih kebetulan juga gratis ya. Jadi seharian explore Muine di tempat-tempat wisatanya itu semua tiket masuknya nggak ada yang berbayar sama sekali. Yang justru bayar itu malah waktu parkir kendaraannya. Jadi kalau di sini ini jauh lebih besar, lebih luas daripada di Red Sands. Bahkan ya, kalau mau explore keseluruhan sampai mau ke arah danaunya itu lebih baik sewa ATV. Karena kalau jalan kaki itu pastikan dah kecapean banget deh. Nah, seharian udah selesai explore Muine. Sekarang mau chill dulu, beli cafe Suada atau kopi susu. Jadi bahasa Vietnam kopi susu itu adalah cafe Suada. Harganya itu 15.000 Vietnam dong. Yang ini tuh ice coffee susu. Dan biasanya kalau beli kopi di kedai-kedai gini nih dapat gratis air putih. Tujuannya buat netralisir aja sih.